Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Anissa Firdaus dan rekan saya Apsari Latifah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Pendidikan Islam. Metode adalah cara atau jalan dan teknik dalam mengajar dengan tujuan peserta didik mudah memahami yang disampaikan oleh pengajar, sehingga terwujudnya tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum, silabus, dan mata pembelajaran. Pendidikan Islam adalah suatu bentuk usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses kegiatan mengajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Metode pendidikan Islam menurut Abudin Nata mengatakan bahwa metode pendidikan Islam mempunyai arti antara lain. Yang pertama, cara untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seorang sehingga terlihat dalam pribadi adab seorang muslim, yaitu menjadi pribadi yang islami. Kedua, cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, prinsip metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Sehingga dalam menggunakan metode seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Berikut prinsip-prinsip metode pendidikan dalam Islam menurut Departemen Agama. Yang pertama, memperhatikan kecenderungan peserta didik. Yang kedua, memanfaatkan aktivitas individual para peserta didik. Yang ketiga, mendidik melalui permainan atau menjadikan permainan sebagai saran pendidikan. Yang keempat, menerapkan prinsip kebebasan yang rasional di dalam proses belajar mengajar tanpa membebani para peserta didik dengan berbagai perintah atau larangan yang tidak mereka butuhkan. Yang kelima, memberi motivasi kepada para peserta didik untuk berbuat, bukan menekannya sehingga dapat berbuat dengan rasa senang. Keenam, mengutamakan dunia anak dalam arti memperhatikan kepentingan mereka dengan mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masa depan. 7. Menciptakan semangat berkooperasi atau bekerja sama antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan guru dengan orang tua. 8. Memberi motivasi kepada para peserta didik untuk belajar mandiri serta memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tugas-tugas belajar dan penelitian. 9. Memanfaatkan segala indah peserta didik sebab pendidikan inderawi merupakan alat menuju pendidikan intelektual. Selanjutnya, macam-macam metode pendidikan Islam. Banyak metode yang telah ditemukan oleh ahli pendidik dalam proses pembelajaran. Setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Beberapa faktor yang mempengaruhi menggunakan metode diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, kondisi peserta didik, materi ajar, situasi, fasilitas tentunya dalam pemilihan metode. Saya akan menyampaikan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, yakni metode ceramah. Ceramah merupakan metode tradisional yaitu menyampaikan materi dengan jalan penutaran secara lisan pada peserta didik. Ciri metode ini sangat menonjol adalah peran pendidik di dalam kelas sangat dominan sehingga peserta didik hanya berperan sebagai objek bukan sebagai subjek pendidik. Yang selanjutnya yakni metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah penyajian materi dengan cara pemberian tugas-tugas untuk mempelajari suatu kepada kelompok-kelompok belajar yang sudah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab
ini merupakan salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Yang keempat, metode teladan. Dalam Al-Quran, kata teladan diartikan dengan kata uswa yang kemudian diberi sifat di belakangnya secara sifat hasanah yang berarti baik. Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang termasuk dalam kawasan efektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku dan spontanitas. Metode yang kelima yakni metode kisah. Kisah atau cerita suatu metode yang mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. Selanjutnya ini metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah cara lain yang digunakan oleh Al-Quran dalam memberikan materi pendidik dalam melalui kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah serta dapat memperluas pengetahuan. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dengan pergerakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekadar tiruan. Metode inquiry merupakan salah satu metode pengajar dengan cara guru menyuguhkan suatu peristiwa kepada siswa yang mengandung teka-teki dan memotivasi siswa untuk. Yang terakhir yakni metode problem solving. Problem solving adalah satu cara penyajian bahan pembelajaran dengan jalan di mana siswa dihadapkan pada suatu permasalahan dan dituntut untuk mencari solusinya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.